Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, salam kebajikan bagi kita semua. Salam dan bahagia. Kami dari Kelompok 3 akan memperkenalkan kebudayaan yang ada di Pulau Bali. Mari kita simak video berikut. Budaya Indonesia kali ini kita akan membahas ragam budaya dan kekhasan yang ada di Provinsi Bali. Secara geografis, Provinsi Bali berbatasan dengan Laut Bali di sebelah utara, Provinsi Jawa Timur di sebelah barat, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah timur. Ibu kota Provinsi Bali adalah Denpasar. Provinsi Bali juga ditinggali beragam suku dari seluruh Indonesia. Namun, suku yang paling banyak adalah suku Bali, yang memiliki beragam budaya khas yang unik. Pulau Bali terdapat banyak keanekaragaman, contohnya bahasa, agama, dan pakaian adat. Bahasa Bali. Bahasa Bali adalah sebuah bahasa Austronesia dari cabang Sandi dan lebih spesifik dari anak cabang Bali sampai Sasak. Bahasa ini terutama dipertuturkan di Pulau Bali oleh warga Bali. Di Bali sendiri, bahasa Bali memiliki tingkatan penggunaannya. Misalnya, ada yang disebut Bali Alus, Bali Madya, dan Bali Kasar. Hal ini terjadi karena pengaruh bahasa Jawa menyebar ke Bali sejak zaman Majapahit. Agama Hindu Bali yang disebut pula agama Hindu Dharma atau agama Tirta adalah praktik agama Hindu yang diamalkan oleh mayoritas suku Bali di Indonesia. Peribadatannya sangat terjalin antara seni dan ritual. Agama Hindu Bali memang memiliki ciri khas pada Bali. Aneka ragam ritual dan upacara keagamaan telah menjadi tarik tersendiri bagi wisatawan asing. Walaupun agama Hindu berasal dari India, tetap saja Bali memiliki sendiri Hindu ala Bali. Ritual berupa tindakan pengendalian diri menjadi corak penting dari ekspresi keagamaan. Walaupun agama Hindu menjadi agama terbanyak di Bali, namun di Bali juga terdapat agama lainnya, seperti agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Konghucu, yang hidup berdampingan saling toleransi. Pakaian adat Bali pada dasarnya adalah sama, yakni kepatuhan terhadap Sang Hyang Widi. Pakaian daerah khas Bali yang sehari-hari dikenakan oleh masyarakat Bali membuat Pulau Dewata ini terasa kental budayanya. Pakaian daerah Bali sangat bervariasi, meskipun secara kasat mata pakaiannya terlihat sama. Masing-masing daerah di Bali memiliki ciri khas dan ornamen. Hal ini juga berdasarkan kegiatan atau upacara adat, jenis kelamin, status sosial, dan umur. Untuk melestarikan budaya Bali, bisa dimulai dari mengenal pakaian khas daerahnya. Adat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan aturan sebagai tujuan. Ada 7 upacara adat di Bali, salah satunya upacara Ngaben dan Hari Raya Galungan. Upacara Ngaben merupakan upacara yang dilakukan untuk mengembalikan roh leluhur ke asalnya atau pengembalian unsur Panca Mahabhuta kepada Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Ngaben telah ada sejak 1300 tahun lalu. Tujuan upacara Ngaben adalah menyucikan roh umat Hindu yang sudah meninggal dunia dan mempercepat kembalinya jasad ke alam asalnya. Prosesi upacara Ngaben sendiri yaitu memandikan jenazah, pemasangan lembu kayu, pembakaran atau kremasi, diramaikan ritual kebudayaan, dan juga perlu dilakukan segera. Hari Raya Galungan diperingati sebagai hari kemenangan Dharma atau kebenaran melawan adharma atau kejahatan. Hari Raya Galungan juga merupakan hari di mana umat Hindu memperingati terciptanya alam semesta beserta seluruh isinya. Dalam perayaan Galungan,
umat Hindu melakukan ibadah dan rangkaian prosesi ritual, misalnya melaksanakan penyucian diri secara lahir dan batin, lalu memberikan sesajen kepada Sang Hyang Widi guna meminta keselamatan. Tarian daerah merupakan tarian yang berasal dari suatu daerah tertentu yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Tarian daerah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tarian daerah khas dari Provinsi Bali yaitu tarian daerah Pendet dan Kecak. Sebagai salah satu surga kehidupan di dunia, Pulau Bali dengan tari tradisionalnya juga menjadi pemikat yang bahkan begitu disukai, dicintai, atau digandrungi oleh para wisatawan mancanegara. Salah satu jenis tari tradisional Bali yang menarik yaitu tari pendet dan tari kecak. Tari pendet. Tari pendet merupakan tarian tradisional kreasi asal Bali yang sangat populer di era 1970-an hingga 1980-an. Tari pendet ini merupakan tari kreasi yang dikembangkan dari tarian ritual Pandet Dewa yang diciptakan oleh I Wayan Rindi dan Ni Ketut Renang pada tahun 1950. Para penari pendet mengenakan pakaian adat Bali dan membawa bokor yang berisikan sesaji berupa bunga, kepingan uang, hiu, dan makanan konsumsi sehari-hari. Tarian pendet yang semula hanya berfungsi sebagai tari upacara, pada akhirnya berfungsi sebagai tari hiburan dan penyambutan atau tarian selamat datang dengan gerakan balih-balihan. Kini beberapa wisatawan asing begitu kepincut dengan tarian ini, bahkan ada beberapa yang rela pergi ke Bali untuk belajar tari pendet. Tari kecak. Tari kecak merupakan sebuah pertunjukan drama tari tradisional dari Pulau Bali. Pertunjukan tari kecak ini sangat diminati oleh wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Tari kecak diciptakan oleh seorang seniman Bali bernama Wayan Rimba. Seni tari kecak ini dipertunjukkan oleh puluhan penari laki-laki yang duduk berbaris dengan pola melingkar dan dengan irama tertentu menyerukan cak 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 serta mengangkat kedua lengannya. Para penari mengenakan kain khas Bali yang bermotif kotak-kotak seperti papan catur. Pulau Bali menyimpan keindahan dan keunikannya tersendiri. Salah satunya yaitu sektor pariwisata. Yang pertama ada Pura Uluwatu. Lokasi pura yang berada di atas tepi tebing tinggi, kira-kira sekitar 75 meter. Keunikan arsitektur pura ini berbeda dengan pura lainnya di Bali. Di tempat ini sering diadakan tarian kecak api. Yang kedua, ada Pura Tanah Lot, berada di pinggir pantai Desa Brabat, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Keunikan dari pura ini yaitu lokasinya berada di atas batu karang besar. Pada saat air laut pasang, pura akan kelihatan dikelilingi air laut, sedangkan pada saat air laut surut, pengunjung akan dapat berjalan mendekati lokasi pura. Yang ketiga yaitu Ungasan dan Pecatu. Kedua desa ini lokasinya berdekatan. Di kawasan wisata ini menawarkan objek pasir pantai putih. Selain itu, di Desa Ungasan terdapat patung Garuda Wisnu Kencana. Yang keempat, Pantai Seminyak. Pantai ini memiliki pasir yang sangat lembut dan landai. Di dekat pantai ini terdapat banyak restoran, hotel maupun villa, sehingga banyak pengunjung yang datang ke tempat ini. Dan yang terakhir, Nusa Dua Bali. Objek ini berada di ujung tenggara Pulau Dewata. Di tempat ini terdapat pantai pasir putih. Salah satu pantai terkenal di Nusa Dua Bali yaitu Pantai Mengiat Nusa Dua. Bali atau makanan yang sering dimakan di Bali ada ayam betutu, sate lilit, lalu babi guling, dan masih banyak lagi. Selain memiliki banyaknya pariwisata, Bali juga memiliki banyak makanan khas yang menjadi daya tarik tersendiri.
Di antara banyaknya makanan khas Bali yang cukup banyak diminati jika ke Bali yaitu ayam betutu dan sate lilit. Pertama, ayam betutu. Ayam betutu adalah makanan khas Bali yang berasal dari Gianyar. Pelopor dari ayam betutu adalah Niwayan Tempeh yang berasal dari wilayah Apiansi, kota Gianyar di tahun 1976. Meskipun namanya ayam betutu, namun bahan baku yang digunakan bisa berupa ayam, bebek, ataupun babi, dan dibungkus menggunakan daun pisang beserta pelepah pisangnya sehingga lebih harum lagi aromanya. Cara memasaknya pun cukup unik, di mana ayam akan diberi bumbu yang dimasukkan ke dalam bagian perutnya, kemudian hanya dibakar menggunakan api sekam. Di zaman dahulu, betutu hanya disajikan pada upacara keagamaan saja, namun kini semua orang bisa memakannya. 2. Sate lilit. Sate lilit adalah sebuah varian sate asal Bali. Sate ini terbuat dari daging babi, ikan, ayam, daging sapi, atau bahkan kura-kura yang dicincang kemudian dicampur dengan parutan kelapa, santan, jeruk nipis, bawang merah, dan merica. Sate lilit tidak menggunakan tusuk sate yang sempit dan tajam, melainkan tusuk sate lilit berbentuk datar dan lebar, yaitu biasanya menggunakan batang sereh. Awalnya, sate lilit merupakan makanan khas daerah Klungkung. Namun, seiring berjalannya waktu, sate lilit mulai tersebar di beberapa daerah Bali. Selain makanan-makanan khas yang ada di Bali, wisatawan juga terkadang membeli pai susu sebagai cenderamata makanan yang ada di Bali. Banyaknya budaya yang berbeda-beda di Bali tidak boleh menjadi halangan untuk dapat hidup berdampingan dan hidup damai di lingkungan keragaman kebudayaan yang ada.